dekat-dekat 60 ya. Ingat ada sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, yang artinya adalah rata-rata umur umatku ya, adalah di antara 60 hingga 70 tahun. Berapa Bu? 60 sampai 70 tahun. Dan amat sedikit orang yang umurnya melebihi daripada itu. Artinya kita sekarang yang sudah umurnya 50-an Bu. Ya, tinggal 10 tahun. Kalau 55 tahun tinggal berapa? 5 tahun. Nggak lama lagi ya. Dan Nabi punya 63 tahun ya. Apapun kehendak Allah yang mulia, mudah-mudahan umur kita tetap berkah insyaallah. Jadi pada tahun itu, tahun yang terakhir hijrah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pergi ke Mekkah Al-Mukarramah untuk menunaikan ibadah haji. Di samping kangennya luar biasa, sudah 10 tahun nggak mudik tuh. Ada nggak di antara kita yang nggak pernah mudik 10 tahun? Mungkin pulang-pulang kesasar kalau yang mudik. Banyak jalan tol ya, banyak perubahan. Nah, sampai di Mina itu di kota Mekah, di luar kota Mekah. Ya. Maka turunlah ayat ini yang bunyinya adalah idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kemudian apa? Fasabbih bihamdi rabbika innahu. Karena kondisinya sudah aman di Mekkah Al-Mukarramah setelah Futuhat Mekkah atau kemenangan ya kota Mekkah bagi umat Islam, maka Nabi ya tidak ada gangguan sama sekali dari musuh-musuh orang kafir Quraisy ya. Maka selamat sampai di Mina ya. Mina itu di luar kota Mekkah ya, tempat orang mabit jamaah haji. Ya, mabit itu maksudnya bermalam atau menginap ya. Insyaallah kita kalau pergi melaksanakan ibadah haji, hukumnya wajib mabit di Mina ya, yaitu pada tanggal 10, 11, 12, 13 ya. Maka sudah pergi haji pada tanggal belum, insyaallah ya. Supaya kan dari Hongkong ya, dari Hongkong lebih enak, ya lebih cepat. Ya. Saya baca berita dari Makassar itu, kalau Anda mendaftar hari ini akan dapat jatah hajinya 44 tahun yang akan datang. Berapa tuh? 44 tahun. Ya. Ya, tunggu saja lah. Makanya kalau bisa berangkat dari Hongkong ya, kalau sudah dibuka tahun ini daftar, tahun ini juga terdaftar ya. Baik, saya akan jelaskan inti dari ayat ini, dari surat ini. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza artinya apa? Apabila. Idza artinya apa? Apabila. Ada Mbak Ida di sini. Jadi kalau namanya Mbak Ida itu artinya apa? Mbak apabila. Apabila. Nama kok apabila? Dia itu kan yang di dalam Al-Quran. Ya memang ada dalam Al-Quran. Tapi kan artinya apabila. Jadi hati-hati kita ngambil ya kata-kata dari Al-Quran. Perhatikan pada arti dan konteks maksudnya. Ya. Idza apabila. Itu kalau ada perkataan apabila itu mesti memerlukan jawaban. Ya. Contoh, apabila aku lapar, aku makan, itu jawaban. Jangan apabila aku lapar titik. Diam. Orang bingung apa? Orang ini ngapain ini aku apabila. Apabila lapar, diam. Orang juga bingung, nggak ngerti ya dia. Itu harus memerlukan jawaban. Apabila aku belajar, aku pintar.
Apabila aku kerja keras, aku kaya. Nah, jadi mesti ada jawabannya. Ya, mesti ada apa? Jawabannya. Maka dalam bahasa Arab disebut sebagai huruf syarat yang wajib ada jawabannya. Idza, apabila. Apabila apa? Ja'a. Artinya apa ja'a? Telah datang. Apa yang telah datang? Nasrullah. Kalau panjenengan belajar nahwu atau kata bahasa Arab enak tuh. Ya. Apabila telah datang. Apa yang telah datang? Nasrullah. Oh, rupanya yang datang itu apa? Pertolongan Allah. Apa lagi yang telah datang? Wal fathu. Wa itu artinya dan, al fathu artinya kemenangan. Ya, jadi sini ada dua yang datang. Ya, datang pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ayat ini diturunkan pada Nabi, sebenarnya hakikatnya adalah diturunkan untuk kita semuanya sebagai umatnya. Ya, sebab itu di sini dikatakan apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Jadi itu sekalian Nabi berjuang. Ya, di Makkah berapa tahun? 23 tahun. Di Madinah 10 tahun. Jadi berapa tahun totalnya? 13 dengan 10. Mana ahli matematika ini? Berapa? Nabi berjuang 23 tahun. Ya, belum ada tanda-tanda kemenangan. Ya, dinyanyi terus. Ya, dicaci maki, dihina, mau dibunuh, ya, mau dipenyet kalau zaman sekarang ya, mau dikepruk, tembak kalau zaman sekarang ya. Sampai beliau itu umurnya 63 tahun. Ya, jadi 22 tahun lebih Rasulullah menyampaikan dakwah itu. Ya, belum ada tanda-tanda Nasrullahi wal fathu. Ya, karena belum komplit perjuangannya. Tapi pada tahun ke-10, yakni Nabi ketika itu umurnya 63 tahun, awal 63 tahun, ya, baru turun ayat ini yang menyatakan, kata Allah pada Nabi, ya Rasulullah, wahai Muhammad, pertolonganku, kata Allah, ya, dan kemenangan untukmu telah datang kepadamu. Ya, ini artinya apa? Islam ketika itu sudah subur makmur, tidak ada musuh lagi di zaman Nabi ketika itu setelah turun ayat ini, ya, karena kemenangan dan pertolongan Allah semua sudah diraih. Ya, artinya orang-orang kafir di Makkah al-Mukarramah ketika Nabi mau ke Mekah dulu ya, tahun 8 Hijrah, wah mereka mau menghajar Rasulullah ya, dengan para sahabatnya. Tapi ketika Nabi berangkat ke Makkah al-Mukarramah pada tahun ke-10 Hijrah, ya, maka orang-orang kafir Quraisy semuanya pada tunduk, ya, dan ketika itu orang-orang kafir Quraisy, ya, pada ayat berikutnya, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apa artinya? Dan engkau melihat wahai Muhammad, an-nas, manusia, orang-orang kafir Quraisy di Makkah, yadkhuluna fi dinillah. Apa artinya? Masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong. Jadi pada tahun umur Nabi, umurnya ketika 63 tahun, ya, pada tahun ke-10 Hijrah, orang-orang kafir Quraisy di Makkah al-Mukarramah hampir 100%, ya, mereka meninggalkan keyakinan nenek moyang mereka dan berbondong-bondong, ya, menemui Nabi Muhammad SAW, mendeklarasikan mereka sebagai orang Muslim dan ingin masuk ke dalam agama Allah. Nah, ya, maksudnya. Ya, sebentar saya jelaskan sedikit lagi. Jadi di sini ada tiga poin, ya, yang datang pada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah Nasrullah, pertolongan Allah.
Apa di antara pertolongan Allah yang diberikan kepada Nabi? Dakwahnya sukses. Ya, Nabi selamat sampai ke Mekah, ke Ka'bah, mudik. Wal fathu, kemenangan di sini maksudnya Makkah yang dulunya dikuasai oleh Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan dan abu-abu yang lainnya, sekarang dikuasai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Mekah ketika itu ya disebut sebagai kota Islam dan hampir 100% penduduknya Muslim semua ya. Ketika Nabi pergi ke Mekah pada umur berapa tahun tadi? 63 tahun ya. Ketika surat ini turun, sebagian ahli tafsir mengatakan ya 70 hari setelah ayat ini turun atau surat ini turun, Sallallahu Alaihi Wasallam kembali ke rahmatullah. Inna lillahi. Para sahabat ketika ayat ini turun, mereka sudah tahu, sudah merasakan ini ada apa nih, kemenangan ini mesti ada sesuatu di balik itu. Setelah kemenangan ini ya, mereka sudah merasakan ya tanda-tanda setelah turun ayat kemenangan dan pertolongan ini. Mereka merasakan, oh ini Nabi ini gak lama lagi ini akan apa? Meninggal. Gak lama lagi hidup di dunia ini dan akan meninggalkan kita semua, kata para sahabat. Maka sebagian besar sahabat-sahabat yang dekat dengan Nabi, ketika turun ayat ini malah justru mereka menangis. Kalau kita biasanya mendapatkan kemenangan dan pertolongan, jingkrak-jingkrak atau nangis. Ayo. Wah, berhore-hore kita ya, Bi ya. Iya. Tapi mereka, sahabat Nabi dan Nabi sendiri tidak melakukan hal itu. Yang mereka lakukan adalah tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala yang bunyinya adalah ayat berikut, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu. Jadi ketika datang 3 poin tadi kepada Nabi, kemenangan yang datang kepada Nabi, ya, yang pertama adalah apa? Nasrullah. Artinya apa Nasrullah? Pertolongan. Wal fathu artinya apa? Kemenangan. Yang ketiganya adalah masuknya manusia ke dalam agama Allah secara berguna. Jadi ada 3 hal ya, kemenangan waktu itu yang datang pada Nabi. Ketika umurnya Nabi berapa, Bu? 63 tahun. Berapa hari lagi meninggalnya? 70 hari, ya. 70 hari Nabi mendapatkan 3 berita besar yang amat menggembirakan. Ya. Yang pertama apa tadi? Nasrullah. Yang kedua, wal fathu. Yang ketiga, ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi. Kamu melihat manusia masuk ke dalam agama Allah. Wah, berbondong-bondong, bukan satu-satu. Kabilah ini masuk Islam semua, kabilah sana masuk Islam semua, hampir 100% ya. Semua bekas-bekas musuh Nabi ya, mereka tunduk ke dalam agama Allah, masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setelah Nabi mendapatkan kemenangan dan ketika melihat manusia hampir 100% masuk Islam, Allah pesan 2 hal. Instruksinya ada 2. Ketika kita semua ibu sekalian mendapatkan nasrullahi wal fath dan qara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah. Ya, kalau kita mendapatkan kemenangan, mendapatkan pertolongan Allah dan kita melihat pada hari ini insyaallah melihat ada orang yang masuk Islam, tepat sekali waktunya, tepat dengan ayat ini ya Bu ya, sangat tepat sekali. Cuma 1 orang tok tapi hari ini ya. Kalau di zaman Nabi, ada suku Sunda, suku Batak, suku apa lagi Bu? Jawa, Dayak, Bugis, Papua, masuk Islam semua ya. Tapi hari ini berapa orang? Tapi ya alhamdulillah. Namanya juga bukan Nabi kita ya Bu ya. Ada Nabi baru sekarang yang ke-26.
Apa namanya? Tahu semua ya. Nabi palsu. Jangan percaya ya, Bi ya. Ya, kalau tapi saya yakin yang tadinya tasbih muter itu, saya kira dia nggak dikrak-dikrak. Malah dia apa? Sujud, dan itu sebenarnya yang diperintahkan oleh Allah. Ya, perintah Allah ada dua ketika kita mendapatkan nasrullah dan kemenangan. Yaitu ayat yang ketiga, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Apa artinya fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir itu? Nah, ya, di situ ada dua poin atau tiga lah, mungkin tiga ya. Fasabbih bihamdi rabbika, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu setelah mendapatkan apa, Bu? Kalau 1,5 tahun itu mendapatkan apa? Panggilan dari majikannya di Hongkong. Nah, ya. Nah, maksudnya begitu. Maka ketika dia mendapatkan berita gembira itu, buru-buru dia menghubungi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengucapkan apa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Nah, dia iya, harusnya begitu. Apapun pertolongan Allah yang kita dapatkan, kecil ataupun besar. Ibu-ibu kalau mendapatkan nikmat, jangan melihat pada gede dan kecilnya nikmat. Ya, biar kalau dapat gede syukurnya banyak, kalau dapatnya kecil syukurnya sedikit. Jangan kayak gitu ya, biar. Jadilah seperti Nabi. Nabi itu walaupun mendapatkan nikmat sedikit, katakan ada orang memberikan $1, tapi beliau menganggapnya sebagai anugerah yang amat-amat besar. Dan secara kejiwaan, ya, secara psikologi, orang yang mensyukuri nikmat kecil ini, apalagi besar, dia akan diberikan nikmat-nikmat berikutnya dan jiwanya akan sehat. Akan apa, Bu? Sehat. Pikirannya tenang. Sebaliknya orang yang tidak mensyukuri hal itu, mesti malamnya meriang-meriang. Saya kasih contoh. Mbak Waru, Mbak Bayem. Ya. Mbak Bayem, Waru, Bayem. Saya jadi bos lah, misalnya ya. Jadi bos itu bahasa sininya apa? Bosi, lopan ya. Saya jadi bos, saya punya 2 karyawati atau karyawan. Mbak Bayem, ini besok ini lebaran ini ya, Idul Fitri ya. Mbak Bayem, saya kasih duit $5.000 tanpa sampul merah. Kelihatan kan $5.000 ya? Kalau ribuan jadi berapa lembar? 5. Saya kasih Mbak siapa? Bayem. Sementara Mbak Waru saya kasih cuma 500 tok. Mbak Waru melihat. Ketika Mbak Waru melihat saya ngasih 5.000, kira-kira harapannya apa gitu Mbak Waru? Ayo kira-kira panjenengan mungkin merasakan. Harapannya apa? Tambahin. Mudah-mudahan ya jangan sampai kurang dari 5.000. Bukan gitu ya? Iya. Tiba-tiba saya ngasihnya 500. Ketika saya kasih 500, ini juga melihat 500. Kira-kira mukanya kayak apa nih Mbak Bayem? Mbak ini. Ayo, mukanya ceria atau merengut? Nah, kelihatan gitu ya. Kelihatan seseorang itu ketika diuji oleh ini aja loh, Bu. Ya. Mana orang yang imannya kuat, mana yang kurang. Kayak baterai drop ya. Ini lagi drop ini imannya ini, ya. Sehingga dia merengut, ya. Padahal dalam Islam ini sekalian, ya. Sekecil apapun nikmat, syukuri, ya. Syukuri kepada Allah dan kepada orang yang menjadi wasilah pemberi rezeki. Ucapkan tojelea pada orang yang memberi ya. Kalau kepada Allah, toje Allah. Ya. Bagi orang yang bersyukur kepada Allah walaupun dapatnya sedikit, dia menganggapnya sebagai mungkin 5 miliar.
Anggapannya ya Bu ya. Iya, kalau dia menganggap 5 miliar, kira-kira bisa tidur apa enggak malamnya? Nyenyak. Tapi kalau dia nggak ikhlas mendapatkan 500, habis nampang duit aja, ketemu dengan Mbak ini nih Bu, nyapa apa enggak? Ayo, ngomong-ngomongan apa enggak? Dulu tuh salam, assalamualaikum, jawabnya apa? Bukan muka. Begitu Bu. Menderita banget Bu. Menderita, makanya ibu kalau ada nasrullah ya Bu ya, ada pertolongan dari Allah apapun bentuknya, cepat-cepat syukuri, cepat-cepat. Dan kita jangan melihat besar kecilnya pemberian itu, tetapi lihatlah kepada siapa yang memberikan hal itu. Yaitu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini akan menyehatkan badan dan pikiran loh. Ya, kalau tidak, dua orang ini berantem terus Bu. 24 jam ya Bu ya. Iya, yang gue itu rasanya kok kayak api neraka lebih panasnya. Ya, mau salaman tuh berat sekali. Mau senyum, wah sulitnya kayak bawa berapa ton barang mikul ya. Padahal dekat, rumahnya kecil, satu kamar lagi Bu. Ayo kira-kira gimana Bu? Ayo, ini ranjangnya di sini, yang ini di sini. Kayak di neraka loh Bu ya. Nah ini akhirnya apa? Makan tidak enak, tidur tidak enak, mandi tidak basah. Repot Bu ya. Sebab itu surat ini sangat berharga sekali untuk kita ya. Apapun pertolongan Allah, nikmat Allah yang diberikan kepada kita, jangan melihat besar kecilnya ya, tapi cepat kita mengucapkan tasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka hendaklah kamu bertasbih kepada Allah yang bunyinya apa tadi? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Ini ya, tolong ya mulai hari ini ya Bu ya, mulai sekarang ya. Apapun yang kita dapatkan, baik berupa gajian ataupun berita gembira dari tanah air ataupun dari Hongkong sendiri ya, cepat-cepat kita mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu. Sama lagi Bu sekalian ya, saya dan dengan semua ya, selama 1 bulan banting tulang siang malam kerja ya Bu ya, itu kan perjuangan loh Bu. Selama 1 bulan itu kadang-kadang kita dituduh, dituding-tuding, dimaki-maki, dibentak-bentak, kadang nggak dibentak-bentak. Ya sudah kebiasaan kadang-kadang ada sebagian ya yang ngomongnya keras gitu ya. Orang Indonesia ngomong kalau dikerasi, dikasari gitu kan, waduh di sininya apa? Kenceng ya. Kepalanya kan? Gitu Bu ya. Nah, sudah 1 bulan berjuang seperti itu. Pada tanggal 1 Bu ya, kita mendapatkan apa? Gajian. Yang disebut dalam ayat ini sebagai nasrullahi wal fathu. Nah, jadi gajian juga sama loh, termasuk nasrullah. Ketika mendapatkan nasrullah berapa ribu gajian? Ada 5.000, ada yang 7.000, ada yang 10.000 ya. Allahumma amin ya. Maka ibu jangan jingkrak-jingkrak dulu ya. Jangan mikirin mol-molan dulu ya. Jangan mikir-mikir apa-apaan dulu ya. Langsung kita hubungi ya, mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu. Nah, tolong ya, apapun yang kita dapatkan ya, nasrullah, maka bacalah ini ya. Dan ini tidak cukup hanya membaca subhanallah walhamdulillah, diikuti oleh ayat berikutnya wastaghfir. Apa artinya wastaghfir itu? Dan beristighfar.
istighfarlah. Apa artinya istighfar? Mohon ampun. Disuruh oleh Allah suruh mohon ampun loh. Ya, apa sih hubungannya mohon ampun dengan gajian itu? Wah, banyak erat banget hubungannya. Ya, sangat erat. Allah itu hebat. Ya, ketika kita mendapatkan gajian 5.550 sen, misalnya ya, segitu, ya, gajinya malah ditambahi lagi tuh. Kenapa kita disuruh istighfar? Karena mungkin dalam satu bulan itu kita bekerja tidak 100% yang kita lakukan itu betul atau halal lah istilahnya ya. Iya. Pernah nggak panjenengan disuruh nyapu satu hari 3 kali, nyapunya cuma 1 kali? Pernah? Pernah? Apalagi majikannya laihang. Terus ada aus jalalia 3 minggu. Wah, kayak raja bu. Padahal amanannya apa? Awas loh ya, aku liburan 3 minggu ini, rumah harus disapu berapa kali? 3 kali. Setelah sampai tiba di Australia, kita tahu beritanya, oh jadi raja kita. Setelah gak apa-apa lah, gak usah disapu, terus orangnya gak ada ini. Dan mulai ngapusi bohong-bohongan ini. Banyak kita itu dalam bekerja ya yang tidak sesuai dengan kontrak kerja kita. Banyak loh, termasuk saya dan ya mungkin teman-teman kantor ya. Kadang-kadang datangnya terlambat, kadang-kadang sampai di kantor main game-game, main chat-chatan terus. Padahal kerjaannya banyak. Entah gajinya tetap nggak dikurangi sedikit pun ya dia. Berarti ini kan banyak dosanya loh. Banyak dosanya kalau bekerja itu. Kadang-kadang bohong, kadang-kadang ngerasani majikan. Pernah ngerasani majikan? Pernah ya? Dosanya banyak. Entah gajinya nggak dikurangi gitu loh. Maka kata Allah, wastagfir. Cepet-cepet mbak istighfar. Itu loh ya. Itu mengucapkan apa? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, aku nih 1 bulan banyak dosanya ya Allah, tapi gajiku kok malah ditambahi. Aku ya Allah, Engkau maha melihat tuh ya. Aku sering ngerasani, aku sering apa itu mencicipi makanannya majikan. Itu mungkin ada ya. Iya, ada yang mungkin seperti itu ya, tapi di sini nggak ada, di sini nggak. Nah, ya. Terus pokoknya banyak dosanya lah kita ke bos kita ya. Nah, maka perbanyak istighfar. Ini kemenangan apa bukan gajian itu? Iya, kemenangan, perjuangan itu. Sampai dinanti-nanti oleh keluarga kita gitu kan? Betul kan enggak? Iya, dinanti-nanti oleh orang yang ngutang itu kan? Betul kan enggak? Ini mbak, ini mau gajian aku tak tutang nih, aku tak tagih, loh nanti loh, ya. Dan kemudian datang, maka istighfarlah, ya. Sama contoh-contoh lain ibu-ibu, ya. Contoh misalnya kalau kita pacaran, minta maaf pacarannya, ada yang pacaran setahun, 2 tahun, 3, 7 tahun aja, tiba-tiba kita menang, ya. Rebutan ada 7 cewek merebut cowok itu. Perjuangannya luar biasa selama 7 tahun ini. Merebut siapa bu? Cowok, suami kita ini ya. Tiba-tiba kita yang dapat. Menang apa kalah? Menang. Ketika menang, jangan berpesta. Nah, gitulah maksudnya ya. Tapi sebaliknya apa? Sebaliknya harus membaca apa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, diikuti dengan astagfirullah. Apa hubungannya setelah mendapatkan suami yang sah ini dengan istighfar? Oh, banyak dosanya. Iya, kadang-kadang 2 malam nggak pulang ke rumah ibunya. Betul? Kadang-kadang dibawa kemana nggak tahu. Halal apa haram? Halal apa halam? Halam. Banyak dosanya bu kita ini ya.
Maka sering-sering beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini ya, jadi kesimpulan surat ini ya adalah apapun yang kita dapatkan ya, baik kabar berita menggembirakan maupun secara fisik mendapatkan materi ya, maka jangan lupa untuk mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, dan terakhir baca apa? Kata Allah, innahu kana tawwaba. Apa artinya? Allah akan menerima istighfar taubat kita. Walaupun 7 tahun kita berpacaran, ya, gandengan terus setiap hari. Ya, setelah kita menang membaca tasbih dan istighfar, Allah akan ampuni. Nah, itu maksud dari surat An-Nasr. Paham belum? Nah, ya, jadi itu kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Kemudian pelajaran berikutnya Al-Mahfuzat. Kemarin sampai nomor berapa, Bu? 10. Sudah hafal 10-nya? Wah, ini gimana nggak hafal ini? Ya. 1 ada yang hafal? Padahal cuma 1. Karena sudah jadi film. Ya. Karena sudah jadi film ya hafal semua. Apa judulnya? Nggak disuruh juga hafal ini. Nah, ya. Jadi sudah 10 kita mempelajari mingguan 10 ya. Ya. Hari ini nomor 11. Sudah ketemu nomor 11? Nomor 11. Balbatul yawm khairun min dajajatil ghad. Apa artinya? Apa maksud telur-telur? Apa maksudnya? Ada yang tahu? Ya. Maksudnya jangan menunggu besok hari kalau sekarang ada kesempatan. Ya. Jangan menunda-nunda kerjaan. Biasanya orang menunda kerjaan ini orang yang yes man. Tahu yes man? Orang yang selalu mengatakan G, kalau disuruh G, nyuruhnya 100, ininya berapa kali? 100 lagi ya. Iya. 1 menit berikutnya sudah disuruh ya. Nyuci piring ya. G. 1 menit lagi, mobilan dicuci ya. G. 1 menit lagi, itu urusan anunya ya. Kambing G. Wah, sampai 100 G. Ya. Akhirnya kerjaannya apa? Numpuk. Nah, ya. Orang yasmin itu sebenarnya baik tujuannya dia. Apa? Tujuannya mengucapkan gini supaya tidak melukai hati bosnya. Tapi ya kadang-kadang itu tadi nggak mikir, ya Bu ya. Harusnya kalau satu belum diselesaikan jangan duluan gitu loh. Akhirnya dia apa? Stres orang yasmin ini. Stres apa Pak? Stres. Nah ya. Maka telur hari ini lebih baik, dan belum tentu besoknya jadi apa? Ayam, apalagi kita suka makan telur. Iya. Jadi itu maksudnya. Ya. Kemudian yang ke-11, ke-12, al-waqtu afdalu min al-dhahabi. Ini sering peribahasa ya. Al-waqtu afdalu min al-dhahabi. Apa artinya? Bersyukur. Ya, sampai dinyanyikan oleh Roma Irama. Ada yang umurnya 50 tahun ke atas, ada tadi ya. Saya kira ini hafal ya, dengan judul Roma Irama. Judulnya itu ada hadisnya disebutkan, irtanim khamsan qabla khamsin. Ya, pergunakan waktu yang 5 sebelum datangnya 5. Ayo, ada yang hafal lagunya? Masa mudamu sebelum tuamu. Ada lagunya gitu tuh ya.
Ada. Ingat 5 sebelum datang 5. Gitu ya. Ya. Ingat 5 sebelum datang 5. Ya. Masa sebelum tuamu. Masa apa lagi? Sehatmu sebelum. Masa apa lagi? Masa sempatmu sebelum sempit lapangmu. Apa lagi? Hidupmu sebelum kayamu sebelum. Nah, ini waktu penting banget ya. Mulai hari ini ya, kita gunakan waktu dengan sebaik-baiknya, karena waktu itu lebih mahal dari apa? Kata orang dulu ya, time is money. Apa maksudnya? Waktu adalah uang. Bagi kita bukan uang, lebih mahal dari uang lagi ya, Bu ya. Bahkan lebih mahal daripada apa tadi? Emas. Ya, karena waktu tidak boleh kita beli. Ya, orang kaya misalnya ya, tiba-tiba Allah sudah membooking ajalnya jam 5 nanti. Ketika didatangi oleh malaikat apa? Pencabut nyawa, malaikat apa namanya? Israel atau Mikail? Israel, ya, malaikat kepada orang kaya. Orang kaya, aku disuruh oleh Allah untuk mencabut nyawamu jam berapa? Jam 5. Kata orang kaya, jangan dulu, tolong tundalah. 1 hari aja aku tak kasih 5 miliar dolar Amerika. Malaikat berani nggak disokok, mau atau enggak? Nggak mau disokok. Iya, kalau sudah datang waktunya, la yastakhiruna wa la yastaqdimun. Ya, tidak boleh diundur dan tidak boleh diajukan. Ya, tidak boleh disokok. Makanya ibu, waktu sangat mahal sekali pergunakan. Ya. Kemudian berikutnya apa? Al-aqlus salim fil jismus salim. Apa maksudnya? Akal yang sehat terdapat pada badan yang sehat. Jadi badan kita harus sehat supaya akalnya apa? Sehat. Itu maksudnya. Berikutnya, khairu jalisin fiz zamani kitabun. Apa maksudnya? Ya, ini zaman dulu. Kalau zaman sekarang sebaik-baik adalah HP. Ini HP ini ya. Sebelum ada HP, yang terbaik adalah buku. Teman yang paling baik manapun adalah buku. Ya, dan kita melihat dulu sebelum ada HP terkenal itu, orang-orang Barat, orang-orang Jepang, yang kemana-mana itu bawa buku, novel kah, apakah, pokoknya kemana-mana ya. Nah, kendaraan mesti ada buku mereka itu, ya. Tapi zaman sekarang udah nggak kelihatan bukunya. Nah, ya, maka yang terbaik kita membaca buku, ya, dalam kondisi apapun, ya, ketika kita bepergian dan dimanapun, ya. Jadi buku adalah teman sejati, ya. Nah, maksudnya di samping untuk mengisi waktu luang juga akan menambah ilmu, ya. Kemudian 13, 14, 15, ya sekarang 15. Man yazra yahsud. Apa artinya? Nah, barang siapa yang menanam pasti dia akan memetik ataupun panen. Ya, menanam apapun lah. Menanam dengan perbuatan baik, maka dia akan mendapatkan balasan perbuatan baiknya. Kalau dia menanam dengan perbuatan buruk, dia pasti akan mendapatkan apa? Ya, balasan perbuatan buruknya. Nah, sekarang kita harus menanam dengan benih-benih yang positif kepada teman-teman kita ya, Bu ya. Dua lagi. Nomor 16 ya. Khairul ashabi man yadulluka 'alal khair. Artinya apa? Nah, itu yang the best.
The best friend adalah orang yang selalu menunjukkan kepada kebaikan. Ya, kalau hari libur dia ngajak mana? Mbak, kita ke majelis ngaji ya, ke organisasi dan lain sebagainya. Ya, ini namanya the best friend. Tadi nomor berapa? 17, kita percepat saja. Laulal ilmu lakana an-nasu kal bahaim. Artinya apa? Betul. Ini anak pondok ini hafal semua nih. Yang dari pesantren ini hampir hafal semua. Ya. Laulal ilmu lakana an-nasu kal bahaim. Kalaulah tidak ada ilmu, niscaya manusia seperti apa? Ya, karena nggak tahu halal haram nih Bu ya, semuanya dihantam, dihajar. Ya. Kemudian 18, al-ilmu fi as-sighar kan-naqshi 'ala al-hajar. Saya pernah sampaikan yang ini ya. Ya. Yang artinya ada nyanyiannya Bu. Belajar di waktu kecil bagai menukir, belajar sesudah dewasa, terus bagai menukir di atas air. Kata. Wah, itu saya masih kecil ingat lagi itu. Ya nggak apa-apa PR-nya ya. Nah, bisa dicari di YouTube. Hafalnya ya. Ya judulnya itu tadi itu, ya. Belajar di waktu kecil. Bagai apa tadi? Di atas batu. Iya. Kalau kita ngukir di atas batu itu kelihatan apa enggak? Menulis lah. Jangan mengukir lah, kemudian ingin susah. Nulis di papan tulis atau di batu. Kalau zaman dulu kan di batu ya, nggak belum ada di papan tulis ya. Tulis membekas ada ya Bu ya. Kita ngukir juga batu bisa diukir. Tapi kalau kita ngukirnya di air, bisa apa enggak? Makanya ini Bu, belajar itu harus dimulai dari awal dengan kecil ya. Walaupun nggak ngerti maksudnya, terus hafalkan saja. Ya, saya juga dulu hafal, tujuannya nggak ngerti pada awalnya masih kecil ya. Terus disuruh hafal saja. Ketika dewasa enak rupanya ya. Nah, jadi waktu kecil itu tidak akan lupa itu ya, melekat. Kenapa begitu? Karena belum ada beban ya. Zaman kanak-kanak belum mikirin nyari duit, nyari makanan. Sekarang sudah kaya, sudah belajar. Kayak kemarin 10 aja 1 cuma disuruh ngapel susah banget itu. Kenapa? Beban sih Bu, mikirin, wes puyeng kita Bu. Pura-pura mau ngapal Mufruzat ini ya Bu ya. Quran aja nggak hafal-hafal Bu ya. Iya, yang dibaca Inna Atayna, rekaat keduanya apa? Nggak maju-maju kita sudah kawak-kawak kayak gini. Susah ngapalnya Bu ya. Walaupun begitu ya, ada nanti dalam berikutnya itu ya. Ini nomor berapanya senjata? Carilah ilmu. Apa sudah minggu kemarin? Oh, menal mahdi lillahi, nomor 10 ya, terakhir ya. Apa nomor 10? Utlubul ilmu minal mahdi ilallahdi. Apa maksudnya? Tuntutlah ilmu dari mulai kapan? Sampai sekarang. Kita belum sekarang nih ya, masih akal kita masih sehat, maka walaupun sudah tua tetap harus belajar. Jangan berhenti ya dalam mempelajari ilmu ya. Sampai kapan waktunya? Sampai inna lillahi. Terus nggak usah malu-malu ya Bu ya. Dan saya perhatikan alhamdulillah di Hongkong nih ya teman-teman ya, panjenengan. Dulu waktu dari kampung datang ke Hongkong nih Bu, zero, nggak kenal abata itu ada Bu. Sampai di sini, wah kata Quran berkali-kali. Ya, dulu yang nggak tahu agama, rajin ke masjid, ke majelis ya. Dia belajar, akhirnya perbaiki diri. Dulunya nggak kenal apa itu sholat, sini baru kenal. Ada sampai yang ke telepon saya Bu, punya anak 5, nggak tahu itu mandi junub itu apa. Ada mandi junub itu nggak pernah mengadas besar itu apa itu. Padahal anaknya sudah punya berapa? 5, baru tahu Bu.
Ya Allah, aku nggak ngerti kenapa dulu aku nggak belajar ya. Ini sedangkan mandi junub itu sebagai syarat sahnya sembahyang loh. Artinya sembahyang dia yang sudah umurnya mungkin 50 tahunan, ya itu semua kalau secara hukumnya tidak sah sembahyang. Tapi ya karena nggak tahu ya mudah-mudahan Allah terima ya ya. Masih beruntung orang itu belajar. Nah, gitu ya. Jadi syukur kepada Allah kita diberikan kesempatan untuk memperdalam ilmu agama. Malah justru di pondoknya itu di Hong Kong, di luar negeri ya dia. Iya. Kayak panjenengan kalau ditanya, Mbak, jenengan kuliah di mana? Di luar negeri loh. Nah, gitu. Ayo, pulang-pulang nanti di kampung ya, memberikan ceramah, jadi MC, baca Al-Quran, jadi IO. Apa IO itu? Event organizer ya, menjadi apa bahasa Indonesia ya? Event organizer, pengendali acara. Oh, itu ya. Iya, harus menjadi orang yang tampil beda dari sebelum kita berangkat ke sini ya, ya. Kalau dulu kita takut-takut ya, ya. Sekarang sudah berani ngadepin berapa puluh ribu orang saja. Wah, ya. Ya, tampil baca Al-Quran, tampil salawatan, tampil memberikan kultum, tampil macam-macam bu, ya. Dan ini berbeda, Hongkong berbeda dibanding dengan negara-negara lain di Timur Tengah maupun di Asia Tenggara. Maka Anda harus berubah penampilan Anda kepada lebih positif lagi, ya. Sehingga kalau pulang nanti, yang dulunya kita datang ke sini ya dengan menggunakan pakaian tidak seperti ini dan rambutnya juga apa tuh? Warna-warni. Ada yang kayak laki-laki, minta maaf ya, minta maaf saya perhatikan ya. Pulang-pulang, wah kayak mahasiswi pulang dari Universitas Islam Al-Azhar Kairo Mesir. Iya, wah seratus banget, rapi jalannya, apa? Berakhlak, beradab ya biar iya dikirain pulang dari Mesir belajar apa? Belajar agama ya biar tahu-taunya dari mana bu? Oh okay. Aku salut loh mbak, aku kirain kamu dari Madinah, tiba-tiba dari Madiun. Nah ya biar jadi harus berubah ya insya Allah. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Sampai nomor berapa tadi? 18. Atau dua lagi? 19. Lan tarji'al ayyam allati madat. Apa artinya bu? Oh, yang sudah berlalu tidak akan mungkin kembali lagi. Maka raihlah dari mulai sekarang. Jangan buang-buang waktu. Ya biar. Nanti ini dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 19, 20. Ta'allaman saghiran wa'mal bihi kadiran. Apa maksudnya? Nah, saya sudah terangkan tadi, waktu kecil itulah kita belajar. Ya, ketika dewasa baru kita amalkan ilmu yang kita pelajari. Ya kalau sekarang sudah umur 50 tahun baru belajar, ya sulit. Ya walaupun begitu belum terlambat, ya ya. Tidak ada istilah terlambat dalam agama. Later is better than never. Tahu maksudnya? Terlambat itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Nah, jadi masih beruntung juga kita ya, ya. Alhamdulillah sudah 20 perkataan atau peribahasa yang kita pelajari sampai hari ini. Alhamdulillah waktu saya sudah habis dan berikutnya akan ada pensyahadatan. Bisa di ya. Ada berapa orang? 2 orang. Yang satu baru daftar hari ini Bapak. Sudah. Yang satu udah daftar kemarin. Mbak, yang satu yang dari Filipina, where is the? Oh, semua dari Filipina.
Oh ya, bisa duduk di sini atau? Jadi ada dua ya, namanya siapa? Mbak Aisyah mana? Mbak Aisyah ya. Yang satu who is Elode Ayu ya, oke. Yang keduanya siapa? Oh, baru WA ya? Oh. Iya. Oke, alhamdulillah ini. Kerdukuk, Jingki, Palason. Ya. So how to address you? Jinky or Palason or the Jinky? Jinky. And you? Jenlin. Oke. Ya, sudah. Baik, ibu-ibu sekalian, alhamdulillah kita mendapatkan saudara baru dua lagi. Ya, bukan dari tanah air sendiri, malah dari luar negeri. Ya. Dan ini sesuai dengan pelajaran kita hari ini. Ya, yaitu wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nanti harus apa? Tasabbih. Oke, baik. I would like to explain a little bit on Islam. I think you have learned less or more about Islam before you came here, and it is important to note that Islam is the last world religion. Yeah, Islam is the latest world religion. Islam itu adalah agama yang mutakhir di antara agama-agama dunia. Yeah, and usually when we talk about the last, if we talk about the last thing that revealed or sent down by Allah Subhanahu wa Ta'ala must be more perfect and comprehensive, universal. Yeah, like if you have two handphones, one is made in 1990 and another one is made in 2021. Where are you going to select or choose? Kira-kira mana ibu? Ada dua handphone, yang satu dibuat pada tahun 1990 dan yang satu pada 2021. Ini pilih yang mana? Of course, you have to select, the handphone made in 2021.